warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Widya, dalam materi Sejarah Minat kelas 11 IPS, dan materi submateri kita kali ini adalah nasionalisme Turki. Pembahasan nasionalisme Turki sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh kelompok 3, baik itu dari kelompok IPS 1, IPS 1, 2, dan IPS 3. Dan pembahasan mengenai Turki juga bukan hal yang aneh, mungkin kalian juga sudah tidak asing dengan yang namanya negara Turki. Sering sekali disebut-sebut Turki ini, gitu, negara Turki. Dan untuk lebih mengenal jauh mengenai Turki, seperti apa sih Turki itu, kemudian bagaimana sih gerakan nasionalismenya itu muncul di Turki. Dan kita tahu gerakan nasionalisme Turki ini tidak hanya berpengaruh bagi Turki sendiri saja, tapi juga berpengaruh bagi Indonesia ya, salah satunya. Nah, oke, kita akan memulai pembahasan mengenai Turki ya, dan kita akan juga berkenalan dengan tokoh-tokoh Turki. Salah satunya mungkin bisa yang sering kalian dengar adalah Sultan Sulaiman, kemudian Mustafa Kemal Atatürk, dan kita akan banyak sebut di pembahasan nasionalisme Turki kali ini. Baik, kita akan mulai dari bagaimana sih latar belakang dari terbentuknya nasionalisme Turki. Nah, sebelum kita masuk ke latar belakang, kita lihat dulu ini adalah wilayah Turki Ottoman atau Kesultanan Turki Ottoman. Sebelum Turki ini runtuh, Kesultanan Turki runtuh, ya ini dalam masa kejayaannya, di mana Kesultanan Turki pada saat itu mencakup 3 benua. Ada benua Eropa, kemudian benua Eropa di sini ya, kemudian ada benua Afrika, ya sebagian benua Afrika, dan di wilayah Asia. Jadi ini cakupan wilayahnya kita lihat ini cukup besar sekali. Nah, ini kalau di ini luar biasa ini Turki ini ya. Nah, ini pembahasannya. Nah, bagaimana nanti Turki yang sangat besar ini kemudian mengalami kemunduran, bahkan nanti disebut sebagai the segment from Europe. Nah, ini adalah raja-raja Turki yang cukup terkenal ya. Ada Raja Sultan Sulaiman, kemudian Sultan Murad ketiga, dan Sultan Hamid kedua. Nah, untuk Sultan Sulaiman ini adalah masa kejayaan ya, masa kejayaan dari Turki Ottoman, di mana Turki Ottoman ini luar biasa sekali pada masa Sultan Sulaiman. Siapa yang tidak kenal dengan Sultan Sulaiman? Memang pada saat itu baik di Eropa pun mereka sudah mengenal Sulaiman itu seperti apa. Nah, kita akan lihat bagaimana sih Turki ini sampai bisa disebut sebagai the segment from Europe. Kalau kita lihat tadi dari wilayahnya cukup luas, kemudian kemajuannya cukup besar, bahkan bisa dikatakan ketika Eropa ini mengalami masa kemunduran atau masa stagnasi atau dark age yang kita sebut sebagai dark age, di Turki ini sedang mengalami golden age. Nah, tapi kenapa kemudian Turki bisa dikatakan atau bisa disebut sebagai the segment from Europe? Nah, kita akan mulai lihat di sini. Nah, pertama di sini ada yang namanya krisis Gezak, krisis kepercayaan kepada pemerintahan Turki, kemudian pemerintahan yang kacau. Pemerintahan yang kacau ini juga terjadi ketika masa Turki pada saat itu banyak sekali terjadi korupsi, kemudian terjadi kolusi, luar biasa korupsi yang terjadi di pemerintahan Turki pada masa itu, dan ini menyebabkan kekacauan di dalam pemerintahannya. Bahkan pemerintahan yang kacau ini juga didukung atau terjadi pula akibat adanya intrik-intrik dari internal kerajaan. Nah, intriknya itu seperti apa? Nanti akan kita lihat. Salah satu intrik yang nanti akan saya jelaskan adalah ketika intrik ini terjadi di dalam istana wanita atau istana dari istri-istri Raja Sulaiman atau istri-istri Sultan. Nah, di sini kita lihat lagi ada yang namanya kegagalan modernisasi. Kegagalan modernisasi di sini mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan. Bagi yang kemarin sudah saya infokan sebelumnya bahwa kegagalan ini diakibatkan adanya kemandekan modernisasi yang terjadi di Turki. Kenapa? Jadi ketika Eropa ini sedang masa maju-majunya, ketika
mereka sudah mendobrak Dark Age, kemudian memulai Renaissance, Aufklärung, kemudian pada masa puncaknya adalah revolusi industri, banyak terjadi modernisasi di bidang teknologi dan banyak sebagainya. Di sini Turki tidak melakukan itu. Dia sudah cukup puas dengan apa yang terjadi atau apa yang berkembang pada masa Golden Age di abad ke-15-16. Kemudian mereka tidak melakukan lagi modernisasi apalagi ketika Sultan Sulaiman ini wafat. Jadi luar biasa kemundurannya di kala Eropa berjalan atau bukan berjalan, bahkan mereka berlari dengan sangat cepat. Turki jalan di tempat. Mereka tidak ada yang namanya keinginan untuk mengejar Eropa pada masa itu. Nah, di sini kegagalan modernisasi dan kemudian terjadilah stagnasi ekonomi. Nah, next ada yang namanya di sini nasionalisme berbasis etnis. Nah, nasionalisme berbasis etnis ini di mana negara-negara bagian Turki atau negara-negara yang tergabung dalam Turki, tergabung dalam wilayah Turki Ottoman, banyak sekali yang kemudian mereka tercetus untuk memisahkan diri, ya, mereka bertumbuh nasionalismenya tapi berdasarkan etnis keagamaan. Dan kita tahu di situ ada 3 etnis keagamaan yang tergabung dalam Turki Ottoman. Yang terbesar adalah Muslim, kemudian minoritas terbesar kedua adalah Kristen, dan yang ketiga adalah Yahudi. Dan mereka ini kemudian bersatu, ya, terutama adalah yang Kristen Ortodoks, ya. Kristen ini bersatu untuk gimana caranya mereka bisa pisah dari Turki. Kemudian ada lagi Occupation Incident. Nah, apa sih ini? Nah, ini adalah sebuah kejadian di mana pada saat itu terjadi yang namanya pemberontakan pasukan Janissary. Nah, pasukan Janissary itu apa? Jadi pasukan Janissary ini adalah sebuah pasukan yang bisa dikatakan mereka adalah pasukan pilihan pada awalnya. Jadi pada awalnya adalah pasukan pilihan dari Kekaisaran Turki, tapi pada masa abad ke-17, pada saat itu abad ke-17, pasukan Janissary ini fungsinya berhenti gitu, menjadi militer. Jadi mereka itu bahkan memiliki hak untuk bebas membayar pajak. Nah, banyak juga pada saat itu terjadi perubahan perekrutan, di mana yang dulunya pasukan Janissary ini direkrut berdasarkan kemampuan, tapi kemudian mereka direkrut berdasarkan kekeluargaan atau berdasarkan keturunan. Jadi kalau misalkan ayahnya pasukan Janissary, anaknya juga pasukan Janissary. Terus kenapa juga mereka pengen menjadi pasukan Janissary? Pasukan Janissary itu kan pasukan khusus yang mereka juga punya kelebihan khusus. Kalau misalkan di Jerman mungkin kalian mengenal sebagai pasukan SS. Nah, itu pasukan Janissary. Nah, akhirnya pada saat itu Sultan Mahmud II mengeluarkan kudeta terhadap pasukan Janissary, dan di sini terjadilah pemberontakan besar-besaran dari pasukan Janissary. Nah, pemberontakan ini terjadi pada saat itu ketika mereka latihan, ya. Mereka latihan itu mereka ternyata bukan latihan gitu, pura-pura latihan, tetapi ternyata mereka melakukan kudeta terhadap Sultan Mahmud II. Nah, Sultan Mahmud II yang pada saat itu tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Janissary, akhirnya dia membalas dengan mengirimkan semacam serangan kepada bunker-bunker pasukan Janissary, atau bisa dikatakan markas-markas Janissary, sampai akhirnya pada saat itu terjadilah kematian yang sungguh luar biasa. Bahkan barak-barak dari barak itu kayak tempat mereka tidur, ya, atau mereka tinggal di dalam sebuah mes atau tempat latihannya, ada sekitar 4.000 orang yang pada saat itu meninggal akibat penyerangan di barak-barak yang ada di
tempat latihan dari si pasukan Janisari, dan di sini akhirnya pada total pada saat itu yang terkena dampak dari auspician insiden ini adalah sekitar 6.000 pasukan Janisari ini meninggal akibat penyerangan dari Mahmud II. Dan pada saat itu di tahun 1826 tepatnya 1826 ini akhirnya pasukan Janisari dibubarkan dan mereka akhirnya dihukum di sekitar benteng Tesaloniki atau kalau tidak salah Tesaloniki ya. Nah, ini kemudian terjadi pula yang namanya ekonomi perang. Oke. Auspician Incident sudah selesai. Itu yang dimaksud Auspician Incident adalah penyerangan pasukan Janisari atau pemberontakan pasukan Janisari. Kemudian ekonomi perang. Ekonomi perang ini apa sih maksudnya ekonomi perang? Jadi pada saat itu memang Turki ini terlibat banyak sekali perang dengan negara-negara asing, terutama adalah dengan Rusia. Ini dengan Rusia ini berkali-kali, tidak sekali, bahkan lebih dari 3 kali perang dengan Rusia. Memang pada saat itu Rusia sangat menginginkan menguasai wilayah Balkan ya, dengan adanya politik air hangat yang pada saat itu dicetuskan oleh Rusia. Nah, perang-perang ini juga jelas mengakibatkan perekonomian kacau, di mana uang yang tadinya memang harusnya adalah untuk kesejahteraan rakyatnya disuplai untuk memenuhi kebutuhan perang. Dan perang itu salah satunya yang kita tahu sendiri adalah perang Balkan, perang Crimea, kemudian perang dengan Rusia, kemudian pada saat itu masa di mana Mesir juga sedang bergejolak pun mereka juga mengalami semacam konflik juga pada saat itu. Dan ada juga di mana ketika Perang Dunia I Turki terlibat dalam perang tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ke intrik kerajaan yang mungkin tidak dijelaskan di kelompok 3 oleh beberapa kelompok yang sudah hadir, yang sudah menjelaskan. Nah, ini adalah intrik yang ada di dalam kerajaan. Kita lihat di sini ada Mahidevran, kemudian ada Hurrem, kemudian di sini ada juga Mustafa. Nah, Mustafa ini adalah anak dari Mahidevran ya. Nah, Mahidevran itu siapa? Mahidevran ini adalah anak istri pertama atau istri sah dari Sulaiman, King Sulaiman atau Sultan Sulaiman. Sedangkan Hurrem ini adalah selir atau istri kedua atau ketiga dari Sultan Sulaiman. Jadi dia bukan istri pertama. Dan Hurrem ini dulunya agamanya adalah Kristen Ortodoks, dan memang dia bukan dari kalangan Muslim, dan dia juga bukan dari bangsawan. Jadi dia adalah orang biasa, bahkan dia sempat dimasukkan ke dalam tempat perkumpulan budak seperti itu ya, orang-orang yang ditangkap. Tapi karena kecantikannya luar biasa, akhirnya Hurrem ini dinikahilah oleh Sultan Sulaiman. Dan kita tahu sendiri ketika Hurrem ini menjadi istri dari Sulaiman ya, dia itu sudah sangat membenci Mustafa. Siapakah Mustafa ini ya? Jadi kayak hatersnya Mustafa. Mustafa ini siapa? Mustafa ini adalah anak dari si Mahidevran. Jadi otomatis pewaris kekuasaan dari Turki Ottoman pada saat itu harusnya adalah Mustafa. Tapi banyak sekali intrik kerajaan yang dimainkan oleh Hurrem, dan Mahidevran ini selalu memantau pergerakan Hurrem itu seperti apa, karena dia tahu Hurrem ini akan mencelakai anaknya. Nah, terus Mustafa tahu nggak kalau dia bakal dicelakai? Dia tahu, tapi memang dia itu bisa dibilang orangnya sangat baik, dan dia ya sudahlah gitu. Dia lebih memilih untuk dia akan mengamati saja, dia pura-pura nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Hurrem ini. Jadi Hurrem ini punya 4 anak. Anak pertamanya adalah wanita ya, cewek, kemudian anak yang kedua itu cowok, Selim ya. Ada Selim, kemudian ada Mehmet anaknya ya. Nah, di sini ketika anak pertama lahir wanita ya, itu Mihrima kalau tidak salah namanya, dia
makin khawatir gitu, makin khawatir kalau dia akan tersingkirkan nanti. Maka kemudian ketika dia tahu dia punya anak laki-laki, di sini dia sudah sangat kuat untuk gimana caranya untuk menyingkirkan Mustafa. Dan terjadilah satu intrik di mana pada saat itu Hurrem mencoba untuk memfitnah Mustafa, seolah-olah Mustafa ini akan menyerang Raja Sulaiman atau Sultan Sulaiman, jadi akan memberontak. Dan pada saat itu Sultan Sulaiman termakan dengan fitnah yang dilancarkan oleh Hurrem. Jadi semacam penulisan surat ya, ada sebuah surat yang dimana surat tersebut dirubah, kemudian seolah-olah Mustafa ini akan melancarkan serangan kepada King Sulaiman. Dan akhirnya apa yang terjadi? Raja Sulaiman kemudian mengirimkan pasukan kepada Mustafa di tempat Mustafa tinggal, dan situ akhirnya terjadilah Mustafa meninggal ya, Mustafa tewas dalam peperangan tersebut. Dan kemudian anak Hurrem lah nanti yang akan mewarisi tahta dari Turki Ottoman. Nah, ini adalah perang Balkan I. Perang Balkan I ini memang di mana Liga Balkan yang menganut Kristen Ortodoks ini kemudian mencoba untuk memisahkan diri dari Turki, karena dia merasa memang dia adalah kelompok minoritas ya, apalagi ketika Turki ini sudah bukan lagi dipegang oleh Sulaiman, mereka merasa sangat adanya semacam diskrim. Ketika di awal-awal itu tidak ada, bisa dibilang mereka itu menerapkan sebuah sistem yang cukup baik kepada kaum minoritas, di mana mereka memberikan kebebasan kepada minoritas itu atau agama-agama minoritas untuk mengelola agamanya sendiri atau diberi kebebasan. Tapi kemudian ketika King Sulaiman ini sudah mundur, kemudian digantikan pemerintahan yang tidak cakap, ini mulai ada istilahnya kegoyahan yang sangat luar biasa di Turki Ottoman. Dan akhirnya banyak Liga Balkan yang memecahkan diri dan memerdekakan diri dari wilayah Ottoman. Nah, ini faktor eksternalnya, kalian bisa baca sendiri, dan kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok 3, dan inilah yang akhirnya menyebabkan Turki disebut sebagai the segment of Europe. Nah, era nasionalisme pertama. Sebenarnya era nasionalisme pertama itu apa sih tujuan mereka itu? Untuk apalah tujuan mereka itu melancarkan gerakan-gerakan nasionalisme yang terjadi di Turki ya. Jadi karena pada saat itu Turki itu memang mengalami kemunduran yang sangat luar biasa, dan kemudian mereka khawatir kalau misalkan kekuasaan Turki Ottoman itu nanti akan dikuasai oleh Eropa. Maka kemudian gimana caranya agar mereka tuh bisa memperbaiki Turki yang pada saat itu sedang menjadi pesakitan menjadi Turki yang lebih baik lagi. Jadi ada tujuan untuk gimana caranya mengembalikan kejayaan Ottoman seperti pada masa Raja Sulaiman. Nah, ini adalah ketika gerakan Tanzimat berjalan ya. Baik, kita ke Tanzimat ya. Ini adalah tadi saya sudah jelaskan bahwa awal era revolusi pertama, yang termasuk revolusi pertama. Dan gerakan Tanzimat ini memang dibentuk oleh beberapa kaum intelektual reformis ya. Tapi kenapa sih mereka bisa mendirikan gerakan Tanzimat atau era Tanzimat ya? Jadi bisa kita lihat bahwa pada masa Mahmud kedua ya, pada masa Mahmud kedua memang di sini sudah banyak perubahan sekali ya. Mahmud kedua itu sudah banyak perubahan yang terjadi pada Mahmud kedua, di mana kita tahu Sultan Mahmud kedua, yaitu yang dia termasuk Sultan ke-33 ini, dia dianggap sebagai penggagas tonggak dari reformasi Utsmani. Jadi banyak sekali yang terjadi pada masa Mahmud II, di mana dia mulai memunculkan gagasan pembaharuan. Ingat, dialah yang memunculkan kemudian gagasan pembaharuan. Nah, pembaharuan inilah yang nanti diadopsi oleh kelompok-kelompok intelektual reformis itu untuk mengembangkan atau memperbaharui struktur yang terjadi di Turki Utsmani. Jadi di sini
banyak sekali yang dibuat dalam oleh si Mahmud II, di mana dia itu mulai keluar dari tradisi aristokrasinya dan kemudian mulai mencoba untuk membangun relasi dengan rakyatnya atau hubungan dengan rakyatnya. Jadi apa sih pembaharuan yang dilakukan oleh si Mahmud kedua, di mana dia mulai mencoba untuk merintis pembaharuan di bidang militer, kemudian kerajaan, hukum, dan yang paling besar adalah ketika dia mencoba perubahan di bidang pendidikan pada saat itu, ya. Bahkan pada saat itu juga Sultan Mahmud II ini mendirikan sebuah sekolah kedokteran, ya. Mendirikan sebuah sekolah kedokteran yang tujuannya adalah untuk mensuplai tenaga-tenaga dokter untuk militer gitu. Jadi mencoba untuk membuat semacam sekolah kedokteran, ya. Sekolah kedokteran, di mana sekolah kedokteran ini nantinya digunakan oleh Mahmud II, tujuannya adalah untuk mensuplai dokter-dokter dalam jalur militer. Nah, kemudian di sini mulailah muncul yang namanya gerakan Tanzimat, yaitu di era 1839 sampai 1879. Nah, di sini gerakan Tanzimat ini bisa dikatakan ada beberapa atau banyak juga yang kontra terhadap gerakan Tanzimat ini, karena dia cukup ekstrim dalam mencoba untuk merubah Turki gitu. Jadi dasarnya tidak kuat ketika dia mencoba untuk merubah Turki ke arah yang lebih baik. Jadi lebih istilahnya, ya, kalau orang melompat itu terlalu kejauhan lah. Jadi terlalu ekstrim, dimana bisa dikatakan terlalu western, terlalu sekuler. Dan Tanzimat pada saat itu mencoba untuk, ya sudah, hapus saja semua hal-hal yang berbau tradisi, hilangkan hal-hal yang berbau tradisi, kemudian kebudayaan dan sebagainya hilangkan, masukkanlah kebudayaan barat. Dan di sini bisa dibilang mencoba untuk mengubah Ottoman yang tadinya karakteristiknya adalah teokrasi atau keagamaan, kemudian beralih ke negara modern. Nah, bagi masyarakat awam ini cukup ekstrim, dan mereka belum tentu terima dengan lompatan yang cukup jauh ini dan atau cukup mendobrak ini. Dan kaum intelek pun merasa hal-hal yang berhubungan dengan tradisi pun ya tidak langsung dihilangkan seperti itu saja, tapi harusnya dibaurkan gitu. Nah, ini kemudian setelah muncul Tanzimat, ya, kemudian muncul juga yang namanya gerakan Utsmani Muda. Nah, ini adalah setelah ke Tanzimat. Nah, di sini memang untuk Utsmani Muda ini mereka mencoba untuk menantang kekuasaan absolut sultan. Dan di sini mereka juga awalnya didirikannya itu secara rahasia, tapi kemudian ketika mereka sudah ketahuan, ya mereka terbuka terhadap pergerakannya. Jadi mencoba untuk mengubah sistem konstitusional dari pemerintahan Turki. Dan kita lihat di sini memang latar belakangnya, lihat ada nomor poin kedua adalah ketidakpuasan terhadap gerakan Tanzimat yang memang dinilai dasarnya belum cukup kuat gitu. Nah, di sini ini adalah Sultan Mahmud II yang banyak melakukan perubahan, dan ini ide-ide pemikiran yang dari tokoh Utsmani Muda, serta pembaharuannya itu adalah ketiganya intinya adalah mencoba untuk merubah sistem pemerintahan itu menjadi sistem konstitusional gitu. Jadi mencoba untuk menghilangkan atau meninggalkan sistem pemerintahan yang absolut. Jadi ketiganya itu hampir sama sebenarnya. Dan untuk Midat Pasha ini mencoba untuk adanya sistem yang namanya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini untuk konstitusi pertamanya, ya, di sini dibentuk ketika masa Midat Pasha, ya. Nah, setelah muncul Utsmani Muda, kemudian muncul lagi gerakan baru, yaitu Turki Muda, ya. Turki Muda yang bisa dibilang
Turki Muda ini adalah pengganti dari Utsmani Muda yang pada saat itu pergerakannya memang tidak terlalu sukses untuk Utsmani Muda. Nah, ini kelompok Turki Muda ini terdiri dari reformis dan kalangan sipil, dan ini memang melanjutkan cita-cita dari Utsmani Muda. Nah, apa sih munculnya itu hampir sama sebenarnya, itu hampir sama, tapi di sini memang mereka tuh fokus banget dengan adanya penurunan dari Sultan Abdul Hamid II yang pada saat itu memerintah dengan sangat otoriter dan absolut gitu, absolut. Dan di sini mereka fokusnya adalah ke sana, gitu, lebih ke sana. Nah, kita lihat ini tokoh-tokoh pentingnya, ada Ahmed Riza, kemudian Mehmet Murad, dan kemudian adalah Pangeran Sabahuddin. Ya, Sabahuddin nggak ada fotonya. Dan di sini memang bagi dia yang menyebabkan kemunduran Utsmani itu adalah karena adanya yang namanya kekuasaan absolut. Nah, kita tadi lihat ada Turki Muda, ada Utsmani Muda. Sebenarnya apa sih perbedaan dari Turki Muda dan Utsmani Muda gitu? Perbedaannya apa sih sebenarnya dari keduanya itu? Jadi kalau kita melihat perbedaannya, ya perbedaan antara keduanya itu lebih terlihat bahwa kalau Utsmani Muda ya, mereka itu lebih, kalau menurut saya dibandingkan Turki Muda, lebih ada strukturnya, bisa dibilang kalau pergerakannya itu mereka sangat menekankan kepada aspek rasional. Jadi penekanan kegiatan kalau Utsmani Muda ini pergerakannya lebih pertama rasional. Nah, rasional di sini adalah mencoba untuk apa ya istilahnya ya, berusaha untuk lebih identitas muslimnya itu disatukan atau dipadukan dengan modernisasi yang terjadi gitu. Jadi mereka tidak lepas gitu aja gitu, dibandingkan dengan Tanzimat ada perbedaannya gitu. Nah, di sini untuk gerakannya itu lebih rasional dibandingkan daripada keimanan yang membabi buta. Jadi mereka tidak mau yang namanya dalam menjalankan pemerintahan itu hanya keimanan saja, titik, enggak. Tapi mereka mengedepankan aspek rasionalitas itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi di mana untuk Utsmani Muda ya, pergerakan Utsmani Muda ini dia lebih mencoba untuk bagaimana caranya untuk memadukan tradisi mereka, dengan aspek modernisasi. Nah, berbeda dengan si Turki Muda. Kalau Turki Muda ini kalau untuk pergerakannya itu dia hanya fokus adalah satu, meruntuhkan absolutisme. Jadi pergerakannya ini hasilnya adalah cuma satu, yaitu turunnya Abdul Hamid II. Turunnya Abdul Hamid II. Jadi di sini apa ya istilahnya untuk pergerakannya untuk Turki Muda dia hanya satu. Jadi gerakan oposisinya itu dia nggak punya tujuan yang lain selain membatasi absolutisme Sultan Hamid II gitu, dan bagaimana caranya memulihkan konstitusional. Jadi di sini memang fokusnya di situ. Tapi kalau Utsmani Muda dia ada pemikiran lain selain menurunkan absolutisme yang terjadi pada masa itu. Nah, dampak dibentuknya Turki Muda tadi ya, Hamid II mundur, kemudian pendidikan wanita mendapatkan perhatian. Nah, untuk Perang Dunia I, nah ini kemarin sudah saya jelaskan untuk Gallipoli, ada penyerangan Gallipoli. Ini adalah perang yang sangat terkenal pada masa Perang Dunia I antara Turki dengan pihak sekutu ya, dan di mana di sini kita lihat
untuk perang dunia satu. Di sini si Rusia ini memang dia dulunya, lucunya adalah pada saat sebelumnya ya, dulu kan Rusia ini sebelum perang dunia pertama ini kan menyerang Turki ya pada saat perang Crimea pada saat itu, tapi di sini dibantu oleh si Inggris dengan Prancis dan Jerman pada saat itu membantu Turki agar tidak dikalahkan oleh si Rusia. Kenapa? Kalau misalkan memang Rusia pada saat itu punya pemikiran bahwa Turki ini kan lagi sakit penyakitan, ya udahlah bagi-bagi aja lah wilayahnya gitu, udah kita serang aja, dihancurin aja. Diajaklah Inggris sama Prancis, tapi pada saat itu Prancis menolak tawaran dari Rusia. Kenapa? Dia takut kalau misalkan nanti Rusia berhasil menguasai Laut Tengah ya, kemudian berhasil menguasai Balkan dan wilayah Anatolia, dan itu sangat mengkhawatirkan bagi Inggris dan Prancis karena tidak ada yang namanya perimbangan lagi, dan jelas otomatis Rusia akan berhasil menguasai atau menjadi negara yang cukup luar biasa. Jadi bisa dikatakan Turki ini sebagai pion atau sebagai penghalang untuk Rusia ini bisa menjadi satu-satunya negara adidaya pada masa itu, dan akhirnya perang ini dimenangkan oleh Turki ya. Next, dalam Perang Dunia Pertama Turki berbalik, dia tidak mengikuti atau tidak ikut dalam Inggris dan Prancis atau tidak mengikuti pihak sekutu ya, dia bekerja sama dengan Jerman. Kenapa dengan Jerman? Memang Jerman pada saat itu menawarkan kapal. Nah, ini kita lihat ada kapal perang di situ. Ada kapal perang di sini di Jerman ya. Nah, ini kapal perang ini yang ditawarkan oleh si Jerman kepada pihak Turki. Nah, di sini pula kenapa Turki mau? Karena memang Turki pada saat itu kan kekurangan alat-alat perang ya, peralatan perang, peralatan militer, dan ini sudah dipenuhi oleh Jerman. Kita tahu pada masa perang dunia, sebelum perang dunia pertama, Jerman ini kan mengejar ketertinggalan dari Inggris. Bahkan bisa dikatakan Jerman ini ingin menguasai laut, ingin mengalahkan Inggris yang pada saat itu menjadi bisa dibilang kekuatan lautnya itu sangat luar biasa. Nah, akhirnya pada saat itu Turki akhirnya bergabung dengan Jerman, dan kemudian terjadilah perang di sini. Nah, ini adalah perang Gallipoli ya. Perang Gallipoli ini awalnya adalah di Selat Dardanelles ya, yang tadi yang kalian lihat sendiri ada Selat Dardanelles di sana ya. Nah, Selat Dardanelles ini memang adalah selat yang cukup sangat strategis ya untuk menyerang Istanbul. Ini kalau mau cepat ya lewat Dardanelles, lewat laut. Tapi di sini memang Turki punya ranjau-ranjau yang tersembunyi yang akhirnya menyebabkan Inggris dan teman-temannya itu tersingkir dari wilayah Dardanelles, dan kemudian terjadilah perang di Gallipoli. Perang di Gallipoli pun gagal ya, karena memang kekuatan Turki pada saat itu cukup besar, padahal pada saat itu sekutu pun memberikan kekuatan atau gabungan pasukan yang cukup besar juga, tapi tetap kalah dengan pasukan dari Turki. Dan pada saat itu Turki juga sudah dipimpin oleh Kemal. Tapi karena pihak Turki adalah pihak yang kalah, maka Turki juga harus nanti mengakui kekalahan. Dan kita tahu nanti pun Inggris berhasil meredam kemenangan Turki di Gallipoli dengan apa? Dengan strateginya Inggris, di mana dia tahu ada pemberontakan Arab pada saat itu ya, pemberontakan Arab yang terjadi di Turki, dan ini dimanfaatkan oleh Inggris untuk membuat pemberontakan Arab itu berkobar, sampai akhirnya Turki itu bingung harus menyelesaikan yang mana, karena di dalam dia diserang, di luar dia diserang, dan akhirnya Turki menyerah. Dan di sini kita tahu terjadilah yang namanya perjanjian atau gencatan senjata Mudros. Nah, kemudian dari perjanjian akibat kekalahan itu
salah satu yang dihasilkan adalah adanya pendudukan wilayah Istanbul dan provinsi-provinsi Turki di wilayah timur. Nah, ini ternyata sebenarnya menyebabkan malah sentimen nasionalisme ini malah makin bangkit di masyarakat Turki gitu. Dan akhirnya terjadilah Kongres Erzurum ya, di mana mereka ini meminta untuk menerima keinginan dari 6 provinsi yang tadinya dipisah-pisah itu agar tetap gabung ke dalam Ottoman. Jadi mereka itu yang tadinya dipisah-pisah menyatakan diri, gue mau tetap gabung ke dalam Ottoman. Dan mereka nggak mau yang namanya ada skema mandat. Skema mandat itu apa? Jadi skema mandat itu dimana negara-negara itu dibagi-bagi gitu, dibagi-bagi, kemudian wilayahnya itu akan diawasi oleh misalkan skema mandat Inggris, ya berarti wilayah itu akan diawasi oleh Inggris. Skema mandat Prancis diawasi oleh Prancis. Jadi ya seperti itulah skema mandat. Jadi ada semacam pemerintahan yang tetap diawasi atau dilindungi oleh negara pemenang. Nah, langsung ke Sivas. Dan ini perang kemerdekaan Turki akhirnya terjadi ya, akibat mereka memang menolak perjanjian-perjanjian yang merugikan Turki, terutama nanti adalah perjanjian Sevres. Nah, perjanjian Sevres ini perjanjian yang cukup bisa dibilang kalau dikatakan itu perjanjian yang cukup membuat Turki ini makin terinjak-injak harga dirinya. Jadi akibat dengan ada perjanjian Sevres ini, pada saat itu Mustafa Kemal Atatürk menggalang dukungan ya dari masyarakat Turki untuk segera menolak perjanjian Sevres ini, dan akhirnya mereka nanti tergabunglah dalam pasukan-pasukan yang berani untuk menyerang sekutu. Bisa dikatakan mereka menentang sekutu pada saat itu. Daripada saya menerima Sevres, ya udah kita melanjutkan perang lagi. Jadi terjadilah perang kemerdekaan pada saat itu di Turki. Nah, di sini ya akibatnya itu akhirnya Turki pada saat itu memenangkan perang dan terjadilah perjanjian Lausanne. Nah, ini kita lihat sendiri nih perbedaan dari perjanjian Lausanne dengan perjanjian Sevres. Nah, ini perjanjian Lausanne wilayahnya itu masih sama nih. Nah, ini dia sampai ke atas ya. Nah, ini perjanjian Lausanne. Tapi kalau perjanjian Sevres ini wilayah Turki itu hanya ini. Nah, ini tuh udah wilayah-wilayah pembagian nih. Armenia dibebaskan. Kemudian ini adalah wilayah-wilayah skema mandat Italia. Ini adalah skema mandat Prancis ya. Kemudian ada skema mandat Inggris. Kemudian ini wilayah Kurdi diberikan otonomi, diberikan kebebasan. Nah, ini yang sangat berbeda sekali ya, Mbak. Kalau bayangkan Turki pada saat itu menerima perjanjian Sevres atau mereka tidak mau berjuang untuk tetap memperjuangkan wilayahnya, ya udah wilayah Turki hanya yang kuning itu aja, Ankara ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini adalah Mustafa Kemal Pasha ya. Mustafa Kemal Pasha ini adalah seorang tokoh nasionalis yang bisa dibilang ya udah dia dari awal sekali untuk mencoba untuk membangun Turki dari masa kemundurannya. Dan memang Mustafa Kemal Pasha ini akhirnya mendapat kepercayaan untuk menjadi presiden pertama Turki ya, dan kita tahu Turki pada saat itu berubah menjadi republik dari sistem kesultanan. Dan ketika dalam pelaksanaan pemerintahannya, Mustafa Kemal Pasha ini mempunyai prinsip-prinsip dalam menjalankan pemerintahannya. Pertama adalah, tolong dicatat, saya ganti dulu pulpennya. Pertama adalah republikanisme. Nah, yang kedua, ini prinsip-prinsipnya adalah
nasionalisme. Yang ketiga adalah populisme. Yang keempat adalah ada etatisme. Etatisme itu semua pelaksanaan perekonomian itu diatur oleh negara. Kemudian ada sekulerisme. Nah ini, sekulerisme itu bukan bukan menghilangkan agama ya. Catatan nggak perlu digarisbawahi. Sekulerisme itu memisahkan agama dengan politik. Jadi dalam pelaksanaan pemerintahan tidak ada yang namanya unsur agama. Jadi bukan menentang agama, tapi memisahkan unsur agama. Jadi agama urusan agama aja, politik ya politik saja gitu. 6 adalah revolusionarisme. Jadi ada 6 prinsip dasar yang dipegang oleh Mustafa Kemal Pasha, yaitu ada republikanisme, nasionalisme, populisme, etatisme, sekulerisme, dan revolusionisme. Nah di sini pada saat itu inilah yang nanti menjadi landasan dalam Mustafa Kemal Pasha menjalankan pemerintahannya. Dan di sini dalam pelaksanaan atau kebijakan selama dia berkuasa ya, memang semboyan Mustafa Kemal Pasha ketika dia berkuasa memang dia memiliki 3 semboyan dasar. Apa 3 semboyan dasarnya? Oke, 3 semboyan dasarnya adalah, kita garis dulu ya, mudah-mudahan muat. 3 semboyan dasar Mustafa Kemal Pasha dalam memerintah Turki saat menjadi republik adalah: pertama, westernisasi. Kedua adalah sekuler. Yang ketiga adalah nasionalis. Nah ini adalah 3 yang dia lakukan pada saat memerintah Turki, selama memerintah Turki. Dan dalam lapangan atau dalam agama dan kebudayaan dia juga mempunyai kebijakan-kebijakan yang sangat baru, bahkan banyak sekali hal yang baru dalam Turki pada saat itu. Terutama mungkin kalian juga tahu bahwa azan pada saat itu sempat dilarang dalam penggunaan azan dengan menggunakan bahasa Arab, tapi mereka menggunakan bahasa Turki. Bahkan di sini luar biasa, hal yang lucu adalah di mana orang sholat itu pakai sepatu gitu. Bayangkan orang sholat pakai sepatu, jadi sepatunya tuh dipakai ya, kemudian dalam membaca bacaan itu pakai bahasa Turki. Dalam bacaan sholat itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Turki. Dan di sini ada semacam jam-jam kamar ke dalam masjid. Jadi mau ke masjid itu ada jam-jamnya tersendiri gitu. Nah di sini pula kebijakan yang lainnya yang bisa dibilang sangat berubah atau sangat luar biasa perubahannya adalah di mana adanya undang-undang tentang unifikasi dan sekulerisme pendidikan, kemudian tentang kopiah itu juga diatur, kemudian pemberhentian petugas jemaah dan makam, kemudian ada peraturan tentang perkawinan. Bahkan sempat itu peraturan perkawinan yang beda agama itu disahkan di Turki. Kemudian huruf Latin itu digunakan wajib ya, bahkan tulisan Arab itu dihapuskan. Dan kemudian mereka itu nggak boleh namanya pakai pakaian tradisional, jadi mereka harus memakai pakaian yang ke barat-baratan. Dan di sini juga Mustafa Kemal Pasha juga
eh, apa ya, membawa unsur-unsur Kristen dalam keagamaan Islam. Jadi kayak misalkan di masjid-masjid itu ada latihan musik-musik, ada latihan jadi pakai alat musik gitu kan, itu jarang ya gitu pakai alat-alat musik, ada nyanyi-nyanyi gitu seperti gereja seperti itu. Dan kemudian kebijakan radikalnya itu luar biasa banget lah terjadi di Turki pada masa Mustafa Kemal Pasha. Bahkan sekulerisme yang dijalankan oleh Mustafa Kemal Pasha juga diakui sebagai kemenangan gerakan Turki muda dalam menggulingkan kekuasaan khalifahan dengan basis westernisasi yang dijiplak secara habis-habisan. Jadi memang benar-benar westernisasinya luar biasa, plek-plek gitu, tanpa mengindahkan tradisi-tradisi lama dalam atau tradisi-tradisi Islam dalam Turki yang sebelumnya ada pada masa kesultanan seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan Turki Utsmani ya, sampai mereka akhirnya membentuk sebuah pemerintahan republik yang sekuler. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasannya bermakna dan kalian dapat mengerti apa yang saya bahas kali ini. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Dan ini dampak-dampak Turki ya, kalian bisa baca sendiri seperti apa dampaknya. Sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Tetap sehat selalu. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.